Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Ukhti dalam pembelajaran matematika. Tak terasa kita sudah memasuki semester 2 di kelas 4. Nah, alhamdulillah pada video ini Ustazah mau menyampaikan nih materi kita yang baru, yaitu tentang sifat-sifat bangun datar. Disimak sampai habis ya videonya. Kompetensi dasar yang kita pelajari, yang pertama menganalisis sifat-sifat segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Kemudian mengidentifikasi segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, anak-anak Ustazah tahu tidak apa itu bangun datar? Jadi, bangun datar itu merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi oleh beberapa ruas garis. Bangun datar dalam matematika disebut juga sebagai bangun geometri. Nah, coba kalian perhatikan ada gambar tokoh di samping ini. Tokoh yang mengemukakan tentang bangun geometri adalah Euclides. Beliau hidup sekitar abad keempat sebelum Masehi. Euclides merupakan matematikawan dari Alexandria atau Mesir. Bangun datar yang pertama kita pelajari yaitu persegi. Pasti anak-anak Ustazah pernah menggambar persegi. Sifat-sifat bangun datar persegi, coba kalian perhatikan gambar persegi pasti seperti ini. Tiap titiknya atau tiap ujung-ujungnya Ustazah kasih nama. Ada huruf A, B, C, dan D. Bangun persegi adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjangnya dan keempat sudutnya siku-siku. Bangun persegi juga termasuk ke dalam bangun datar segi banyak yang beraturan. Bangun datar persegi memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki 4 ruas garis atau sisi. Ruas garisnya yang pertama yaitu AB, kemudian BC, CD, dan yang terakhir adalah AD. Itu disebut ruas garis. Kemudian, sifat yang kedua, keempat ruas garis atau sisinya sama panjang. Yang ketiga, dia memiliki 4 buah sudut yang sama besar, yang itu nilainya 90 derajat. Yang keempat, garis-garis diagonal berpotongan sehingga membagi menjadi 2 sama panjang. Diagonal itu adalah garis yang miring atau garis yang putus-putus. Kemudian, dia memiliki 4 simetri lipat. Jadi ketika kita lipat, dia memiliki 4 macam lipatan. Kemudian, dia memiliki simetri putar pada tingkat 4. Dan yang terakhir, tiap sudut dibagi 2 sama besar oleh garis-garis diagonal. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat bangun datar dari persegi. Bangun datar yang selanjutnya adalah persegi panjang. Sifat-sifat yang dimiliki bangun datar persegi panjang sebagai berikut. Yang pertama, sama seperti tadi, dia memiliki 4 ruas garis atau sisi, yaitu garis AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, 2 garis atau sisi yang berhadapan itu sama panjangnya. Kalian perhatikan, garis-garis yang berhadapan itu panjangnya sama atau nilainya sama. Sifat yang ketiga, dia memiliki 2 macam ukuran, yaitu panjang dan lebar. Sifat yang keempat, dia memiliki 4 buah sudut sama besar, yang besarnya adalah 90 derajat. Sifat yang kelima, dia memiliki 2 buah diagonal yang sama panjangnya. Kemudian dia memiliki 2 simetri lipat. Kemudian persegi panjang memiliki simetri putar pada tingkat 2. Oke, bangun datar yang selanjutnya adalah segitiga. Nah, bangun segitiga adalah bangun datar yang terbentuk oleh 3 buah titik yang tidak segaris. Dan ada 3 jenis segitiga, yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan yang terakhir segitiga siku-siku.
Kita akan bahas ketiga sifat-sifat dari segitiga ini. Segitiga yang pertama dulu nih, yaitu segitiga sama kaki. Gambarnya seperti ini. Jadi garis yang tegak ke atas itu panjangnya sama. Makanya Ustazah kasih garis tuh ada sama. Itu artinya dia panjangnya sama. Segitiga sama kaki memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki 3 ruas garis, yaitu garis AB, garis BC, dan garis AC. Dan yang kedua, 2 garis sama kaki itu sama panjang, yaitu garis AC panjangnya sama dengan garis BC. Sifat yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran, yaitu alas dan tinggi. Sifat yang keempat, dia memiliki 3 buah sudut lancip. Kemudian dia memiliki 2 buah sudut sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Itu nilai sudutnya sama. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Gambarnya seperti ini. Jadi seperti namanya, segitiga sama sisi, gambarnya ketiga sisinya memiliki panjangnya sama. Sifat-sifatnya seperti apa? Jadi, sifat-sifat dari segitiga sama sisi yang pertama, dia memiliki 3 ruas garis, sama seperti yang tadi ya, garis AB, AC, dan BC. Kemudian yang kedua, ketiga atau semua ruas garisnya panjangnya sama. Yang ketiga, dia memiliki 2 macam ukuran, yaitu alas dan tinggi. Sifat yang keempat, dia memiliki 3 buah sudut yang sama besar, yaitu 60 derajat. Segitiga yang terakhir, yaitu segitiga siku-siku. Sifat-sifat yang dimiliki oleh segitiga siku-siku sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki 3 ruas garis, yaitu garis AB, BC, dan AC. Sifat yang kedua, dia memiliki garis tegak lurus pada alas dan tingginya. Tegak lurus itu artinya dia terdapat sudut 90 derajat. Kemudian dia memiliki ukuran alas dan tinggi. Selanjutnya dia memiliki 2 buah sudut lancip. Kemudian dia memiliki 1 buah sudut siku-siku, makanya dia disebut sebagai segitiga siku-siku. Oke, bangun datar yang selanjutnya adalah belah ketupat. Siapa di sini yang suka makan ketupat? Pasti anak-anak Ustazah suka makan ketupat semuanya ya. Oke, bangun belah ketupat itu adalah bagian dari bangun segi 4. Jadi dia juga termasuk dalam bangun datar segi 4. Gambar belah ketupat seperti ini. Dia memiliki 4 buah sudut, ada sudut A, B, C, dan D. Dan dia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki 4 ruas garis, yaitu garis AB, garis BC, garis CD, dan garis AD. Yang kedua, keempat ruas garisnya sama panjang. Kemudian dia memiliki 2 macam ukuran diagonal. Kemudian dia memiliki 2 simetri lipat. Dia memiliki simetri putar pada tingkat 2. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat dari belah ketupat. Selanjutnya, Ustazah punya bangun datar trapesium. Siapa yang pernah menggambar trapesium? Pasti semuanya sudah pernah kan? Alhamdulillah. Nah, trapesium adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 4 buah rusuk yang 2 diantaranya saling sejajar namun tidak sama panjang. Gambarnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh trapesium. Trapesium sebenarnya juga ada beberapa jenis. Ada trapesium sama kaki, seperti yang Ustazah gambarkan. Ada trapesium siku-siku, dan ada trapesium sembarang. Bangun trapesium di samping memiliki sifat-sifat sebagai berikut,
Yang pertama, dia memiliki 4 buah garis, yaitu garis AB, BC, CD, dan AD. Yang kedua, garis tinggi itu sama dengan garis tegak lurus pada garis alas. Seperti garis putus-putus itu merupakan garis tingginya dari trapesium. Sifat yang ketiga, dia memiliki 2 macam ukuran, yaitu ukuran alas dan ukuran tinggi. Ukuran alasnya itu berupa garis AB dan ukuran tingginya itu berupa garis yang putus-putus itu. Sifat yang selanjutnya adalah dia memiliki 2 buah sudut lancip. Kemudian dia juga memiliki 2 buah sudut tumpul. Itu tadi adalah sifat-sifat dari trapesium. Selanjutnya, Ustazah punya bangun datar jajar genjang. Jajar genjang atau bisa disebut jajaran genjang merupakan bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk. Jadi ada 2 pasang rusuk di sini. Gambar jajar genjang seperti ini. Nah, sifat-sifatnya, yang pertama dia memiliki 4 ruas garis, yaitu garis A, B, B, C, C, D, dan AD. Kemudian, dua ruas garis yang berhadapan itu sama panjangnya. Kemudian, sudut-sudut yang berhadapan itu nilainya juga sama atau sama besar. Sifat selanjutnya, jumlah sudut yang berdekatan itu adalah 180 derajat. Misalnya, Ustazah jumlahkan besar sudut A dengan sudut B. Itu jumlahnya pasti 180 derajat. Sifat selanjutnya, dia memiliki 2 macam ukuran, yaitu ukuran alas dan ukuran tinggi. Dia memiliki 2 buah sudut lancip. Dan yang terakhir, dia juga memiliki 2 buah sudut tumpul. Kemudian, jajar genjang tidak memiliki simetri lipat. Itu tadi adalah sifat-sifat dari jajar genjang. Kemudian, Ustazah punya bangun datar yang lain, yaitu layang-layang. Siapa di sini yang pernah main layang-layang? Wah, pasti nih anak-anak yang laki-laki pernah main layang-layang. Jadi layang-layang dalam matematika itu merupakan bangun datar yang dibentuk oleh 2 buah pasang sisi yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Gambar layang-layang seperti ini. Nah, udah pasti tahu kan? Bangun layang-layang juga merupakan bagian dari segi 4 yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, dia memiliki 4 ruas garis, garis A, B, B, C, C, D, dan AD. Dan yang kedua, terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Jadi, sisi AB itu sama panjang dengan sisi BC. Juga, sisi AD sama panjangnya dengan sisi CD. Dia memiliki 2 macam ukuran diagonal. Kemudian memiliki 2 buah sudut lancip. Kemudian dia memiliki 2 buah sudut tumpul yang sama besar. Dia memiliki 1 simetri lipat. Nah, bangun datar yang terakhir yaitu lingkaran. Bangun lingkaran adalah bangun datar yang memiliki jarak tepi lingkaran dengan titik pusat sama panjang. Tapi lingkaran ini termasuk bangun datar yang tidak beraturan. Sifat-sifat dari lingkaran, yang pertama, memiliki simetri putar yang tak terhingga. Yang kedua, memiliki garis tengah atau biasa disebut diameter yang panjangnya 2 kali jari-jari. Jadi kalau garis tengah itu disebut diameter dan biasa disimbolkan dengan huruf D kecil. Kemudian ada lagi tuh garis setengah lingkarannya itu disebut jari-jari atau biasa disimbolkan dengan huruf R. Memiliki simetri lipat serta sumbunya yang tak terhingga. Tidak mempunyai titik sudut. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat bangun datar yang bisa Ustazah sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan Ustazah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.